Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin Aditya. Saya mahasiswa dari Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dari Prodi Administrasi Server dan Jaringan Komputer. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer dan arsitektur komputer adalah dua konsep fundamental yang saling terkait, namun memiliki fokus yang berbeda dalam merancang dan memahami sistem komputer. Secara sederhana, arsitektur adalah apa yang harus dilakukan komputer atau fungsionalitas, sedangkan organisasi adalah bagaimana melakukannya atau implementasi fisik. Selanjutnya, arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang terlihat oleh programmer. Ini adalah konsep perencanaan dan desain fungsional dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh komputer, terlepas dari bagaimana komponen fisiknya diatur. Fokusnya kepada atribut-atribut yang berdampak langsung pada eksekusi logis sebuah program, seperti Instruction Set Architecture atau ISA, kumpulan instruction dan mode pengalamatan yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Jumlah bitnya, lebar data yang digunakan misalnya 32 bit atau 64 bit. Mekanisme input or output. Bagaimana data dipindahkan antara CPU dan perangkat eksternal. Organisasi komputer. Dan selanjutnya ada organisasi komputer. Organisasi komputer berfokus pada implementasi perangkat keras dari arsitektur. Ini adalah bagaimana unit-unit operasional atau komponen fisik diatur dan diinterkoneksi untuk mewujudkan spesifikasi arsitektur. Ini adalah aspek yang berkaitan dengan detail fisik dan sirkuit. Fokusnya komponen operasional dan interkoneksi di antara mereka, seperti teknologi hardware, jenis memori, RAM dan SAS, atau teknologi bus, PCI Express, USB yang digunakan. Selanjutnya, sistem memori. Bagaimana memori diorganisir, termasuk hierarki memori dan teknologi caching, misal sinyal kontrol, sinyal elektronik yang mengendalikan aliran data antar komponen. Selanjutnya ada gambaran umum struktur dan fungsi komponen. Struktur dan fungsi komponen dapat dijelaskan melalui 4 unit fungsional utama yang saling terhubung. Unit masukan, unit keluaran atau output, memori, dan unit pemrosesan sentral atau CPU. 4 ini bekerja sama untuk menjalankan instruksi pemrosesan data dan menghasilkan informasi yang berguna. Yang pertama ada unit pemrosesan sentral atau CPU. CPU adalah otak komputer. Fungsinya adalah untuk mengeksekusi instruksi program dan memproses data. CPU terdiri dari 2 subunit utama. Yang pertama ada unit kendali atau CU, mengarahkan operasi komputer secara keseluruhan. Tugasnya adalah mengambil instruksi dari memori, menguraikannya, dan menghasilkan sinyal kontrol yang tepat untuk semua komponen lain, seperti ALU, memori, dan input atau output. Agar menjalankan tugasnya masing-masing, unit aritmatika dan logika unit ini melakukan semua operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika seperti perbandingan NOR NOT. Yang kedua ada memori utama atau main memory. Memori adalah tempat penyimpanan data dan instruksi program. Fungsinya adalah menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU dan menyediakan ruang untuk program yang sedang berjalan. Ada 2 jenis memori utama. Yang pertama ada RAM, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif. Sifatnya volatil, artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang kedua ada ROM, penyimpanan
instruksi dasar yang diperlukan komputer untuk memulai atau booting. Sifatnya non-volatif, artinya data tetap ada meskipun tidak ada daya. Yang ketiga, unit masukan atau input. Unit masukan berfungsi untuk menerima data dan instruksi dari pengguna atau lingkungan eksternal. Data yang diterima akan diubah menjadi format biner yang dapat dipahami oleh komputer dan dikirim ke CPU untuk diproses. Fungsinya adalah menerima data dan instruksi dari perangkat masukan. Contoh perangkatnya ada keyboard, mouse, mikrofon, pemindai atau scanner. Yang keempat ada unit keluaran atau output. Unit keluaran bertanggung jawab untuk menampilkan atau mengirimkan hasil pemrosesan data. Ini adalah cara komputer berkomunikasi kembali dengan pengguna. Fungsinya menyajikan data yang telah diproses dalam format yang dapat dipahami manusia. Contoh perangkatnya seperti monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya ada fungsi utama komputer. Secara umum, fungsi utama komputer adalah melakukan pemrosesan data. Fungsi ini dapat diuraikan menjadi 4 tahap dasar yang dikenal sebagai siklus pengolahan informasi. Yang pertama, ada fungsi input atau masukan. Ini adalah proses menerima data dan instruksi dari pengguna atau sumber eksternal. Perangkat seperti keyboard, mouse, dan mikrofon berfungsi sebagai perangkat input, mengubah data fisik menjadi sinyal elektronik yang dapat dipahami oleh komputer. Yang kedua ada fungsi pemrosesan atau processing. Fungsi ini adalah inti dari operasi komputer. Data yang telah diinput diproses oleh CPU untuk diubah menjadi informasi yang berguna. Proses ini melibatkan operasi aritmatika seperti perhitungan dan logika seperti perbandingan. Yang ketiga ada fungsi output atau keluaran. Setelah data diproses, hasilnya disajikan kepada pengguna dalam format yang dapat dipahami. Perangkat monitor, printer, atau speaker adalah contoh perangkat output yang mengubah data elektronik kembali menjadi teks, gambar, atau suara. Yang keempat ada fungsi penyimpanan atau storage. Komputer menyimpan data dan instruksi untuk digunakan di masa depan. Ada 2 jenis penyimpanan utama. Yang pertama, penyimpanan sementara atau RAM, menyimpan data yang sedang diproses. Penyimpanan permanen atau hard drive dan SSD, menyimpan data yang tidak sedang aktif seperti dokumen dan program agar tidak hilang saat komputer dimatikan. Oke, selanjutnya ada susunan komputer. Secara ringkas, komputer tersusun dari 3 komponen utama yang bekerja sama: hardware, software, dan brainware. Ketiga komponen ini saling bergantung untuk memungkinkan sebuah komputer berfungsi secara optimal. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ia berfungsi sebagai fondasi di mana semua operasi komputasi terjadi. Contoh hardware mencangkup unit pemrosesan sentral atau CPU, otak komputer yang melakukan semua kalkulasi dan eksekusi instruksi. Selanjutnya memori RAM, penyimpanan data sementara yang digunakan untuk menjalankan program. Perangkat input atau seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memasukkan data. Yang kedua ada perangkat output seperti monitor dan printer, digunakan untuk menampilkan hasil. Penyimpanan sekunder seperti hard drive atau SSD, digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software adalah kumpulan instruksi dan program yang mengontrol operasi hardware. Tanpa software, hardware tidak akan dapat melakukan tugas apapun. Software dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, sistem operasi atau OS. Ini adalah software
software fundamental yang mengelola semua sumber daya hardware dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. Contohnya adalah Windows, macOS, dan Linux. Ada aplikasi pemrograman yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik bagi pengguna, seperti Microsoft Word untuk pengolah kata atau Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar. Yang ketiga ada brainware. Brainware adalah istilah untuk pengguna atau manusia yang mengoperasikan komputer. Tanpa brainware, hardware dan software tidak memiliki tujuan. Keahlian dan pengetahuan pengguna sangat penting untuk mengendalikan dan memanfaatkan kemampuan komputer. Contoh brainware adalah programmer, administrator jaringan, atau pengguna akhir yang menggunakan komputer untuk tugas sehari-hari. Lalu selanjutnya ada susunan CPU. CPU atau Central Processing Unit tersusun dari 3 komponen utama yang bekerja sama untuk memproses data dan mengeksekusi instruksi, seperti unit kendali, unit aritmatika dan logika atau ALU, dan register. Yang pertama ada unit kendali atau CPU. CPU adalah bagian yang mengarahkan dan mengendalikan semua operasi dalam CPU. Fungsinya seperti konduktor orkestra, ia mengambil instruksi dari memori, menguraikannya, dan menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk mengaktifkan komponen lain seperti ALU, register, dan memori. Tugas utamanya adalah memastikan instruksi dieksekusi dengan urutan yang benar. Yang kedua ada unit aritmatika dan logika atau ALU. ALU bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi matematika dan logika. Ini adalah otak sejati dalam CPU yang melakukan komputasi. Operasi matematika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan untuk operasi logika meliputi perbandingan data seperti lebih besar dari, sama dengan, dan lain-lain. Setelah operasi logika dasar NOR not. Yang ketiga ada register. Register adalah memori kecil dan berkecepatan sangat tinggi yang berada di dalam CPU. Fungsinya adalah untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses secara langsung oleh CPU. Karena letaknya sangat dekat dengan ALU dan CPU, register dapat diakses dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada memori utama atau RAM. Ini memungkinkan CPU untuk bekerja tanpa hambatan. Contoh, register termasuk program counter atau PC yang menyimpan alamat instruksi berikutnya, dan instruction register atau IR yang menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan atau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.